Dia tuh hampir kayak nggak ada wanginya. Kalau di kulit wajah aku tuh sama sekali nggak ngaruh untuk si produk ini. Karena ini juga non-comedogenic. Masih ingat dengan keviralan skincare Korea ini yang katanya skincare Korea ini tuh penipuan karena ini adalah merupakan industri plan. Nah, kita akan bahas skincare dari Anua. Kalau orang-orang ya ada skandal tentang skincare, ada sebuah berita mungkin kayak males pakainya, tapi enggak, justru aku beli, aku langsung nyoba, aku langsung pakai, aku ingin membuktikan ini produk tuh bagus nggak sih, karena memang reviewnya kayak heboh banget. Setelah aku membuat video yang ini, aku langsung beli produknya, aku langsung cobain produknya karena aku nggak mau denger katanya-katanya. Nah, setelah aku coba, kira-kira hasilnya worth it nggak sih? Nah, produk yang aku punya tuh ada dua, jadi ini ada toner dan serumnya. Untuk tonernya sendiri harganya tuh kayak di 129.000 dan si serumnya itu harganya di 329.000. Nanti linknya aku taruh di description box ya. Kita bahas dulu untuk tonernya. Nah, untuk tonernya sendiri judulnya tuh Heart Lift 77% Soothing Toner. Jadi dia tuh bisa sebagai eksfoliasi ringan kalau yang aku baca, bisa dijadiin masker juga, terus bisa menghidrasi kulit wajah juga. Di directionnya sih biasanya kalian akan disuruh pakai produk ini tuh pakai kapas, terus bisa kayak sistem CSM gitu ya sebagai masker. Tapi kalau aku pribadi aku lebih suka biasanya pakai tangan. Karena aku memang nggak nyetok kapas sih di rumah, biasanya semua produk skincare aku tuh sudah bebas dari kapas. Nah, produk ini tuh mengandung sifat antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Dan sebenarnya untuk kandungan Heart Lift ini tuh ada humektannya sehingga bisa menghidrasi kulit wajah. Teksturnya sendiri dia kayak cair banget, hampir seperti air. Pada saat aku pakai produk ini dia tuh hampir kayak nggak ada wanginya, nggak menimbulkan jerawat ataupun nggak menimbulkan komedo di kulit wajah aku, tidak ada sensasi cekat-cekitnya. Banyak yang membahas katanya kulitnya jadi super glowing pakai produk ini, kulit wajahnya jadi bener-bener kayak Korean glass skin banget dan jerawatnya mereda setelah pakai produk ini. Nah, kalau buat aku pribadi produk ini nggak ngaruh untuk jerawat aku sama sekali. Tapi kalau menghidrasi dia memang cukup oke. Soothing kulit aku dia juga cukup oke. Digunakan sebagai first essence atau digunakan sebagai toner ini enak banget sebenarnya. Tapi kan banyak tuh ya yang membahas bahwa kulitnya salah jerawatan terus tiba-tiba jadi sembuh hanya pakai ini aja. Nah, kalau di kulit wajah aku tuh sama sekali nggak ngaruh untuk si produk ini karena ya buat aku sih dia lebih kayak ke soothing aja sih. Karena mungkin kalau kulit wajah aku kan emang acne prone skin, sering jerawatan, jadi harus pakai zat aktif yang lebih strong kayaknya daripada hanya sekedar Heart Lift yang anti-inflamasi dan antibakteri aja gitu ya. Tapi so far kalau kalian pakai untuk daily, produk ini menurut aku cukup oke, melembabkan dan juga menghidrasi kulit. Nih aku udah habis sampai setengah botol. Ini lumayan lama sih aku nyoba produknya sampai aku mau naikin reviewnya karena aku mau make sure ngelihat semua reviewnya tuh kayak mengagung-agungkan produk ini, bilang produk ini bagus banget, tapi ya itu kalau di kulit wajahku sih kayak biasa aja. Banyak skincare lokal yang menurut aku ya sama aja gitu fungsinya. Nah, untuk serumnya ini sama diklaim bisa mengatasi jerawat juga. Ini tuh Heart Lift Active Moisture Soothing Ampoule. Bentuknya kayak serum gitu, bisa dipakai pagi dan malam hari. Teksturnya gel bening, ada warna agak kekuning-kuningan gitu. Terus dia juga nggak ada wanginya sama sekali. Nah, untuk serumnya aku suka banget karena kulit wajah aku tuh tipe yang kering. Dan menurut aku serum ini tuh lebih bisa menghidrasi dan menenangkan kulit wajah aku kalau lagi ngamuk, kalau lagi kecapean atau lagi kena polusi. Nah, sayangnya kalau untuk jerawat, lagi-lagi produk ini nggak terlalu works di kulit aku yang berjerawat, tapi kalau untuk soothing, menenangkan, ini works di kulit wajah aku. Nah, sebenarnya untuk si Heart Lift ini tuh ada kandungan quercitron yang bisa menjaga dan menenangkan skin barrier kulit yang sensitif. Nah, si kandungan 80% ekstrak Heart Lift-nya itu bisa menghidrasi kulit wajah. Terus dia juga mengandung panthenol, hyaluronic acid, betaine yang menjamin kulit tetap tenang dan terjaga. Ini juga non-comedogenic, terus nggak ada bahan aktif, jadi ini tuh aman banget apalagi buat kalian yang punya kulit sensitif.
Justru aku suka produk ini tuh kalau dipakai sebelum make up karena bisa memberikan efek plumpi dan juga kulit yang lebih sehat. Jadi kalau setelahnya aku pakein make up, hasilnya lebih bagus. Terus kalau misalnya kalian mau nyampurin pakai complexion atau foundation juga bisa, kalian pakai serum ini. Jadi kayak ala-ala skin tint gitu, hasilnya juga cukup oke. Nah, apa sih Industry Plan itu? Jadi si produk Anua ini kan sebenarnya menang penghargaan ya, kayak best seller produk di Olive Young. Nah, tapi dibilang katanya semua reviewnya itu tuh palsu dan sebenarnya produknya tuh B aja gitu. Nah, tapi menurut aku sih namanya skincare kan cocok-cocokan ya. Sampai si Anuanya sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka itu bukan industri plan gitu dan review-review itu tuh jujur. Aku nggak tahu yang mana yang benar, makanya aku membeli produknya dan aku mencoba sendiri. Dan menurut aku produk ini cukup oke untuk harga segitu, ngaruh di kulit wajah aku. Tapi kalau untuk jerawat sih mungkin memang kurang strong ya, jadi nggak terlalu ngaruh di kulit wajah aku kalau lagi jerawatan. Dan menurut aku kalau kita ngebahas soal industri plan sebenarnya bukan Anua aja sih, banyak juga produk-produk kalau yang mau dibahas itu tuh kan industri plan, banyak kok produk yang kayak gitu. Bahkan produk lokal juga ada, cuma mungkin emang nggak ada aja yang mau speak up-nya. Jadi seperti yang sering aku bilang, namanya skincare, namanya produk untuk wajah itu cocok-cocokan. Kalau misalnya aku bilang bagus dan di kalian enggak, itu mungkin banget. Atau aku bilang ini enggak bagus, ini enggak cocok, ini gimana-gimana, tapi di kulit wajah kalian cocok, itu juga bisa banget. Bukan berarti produknya tuh harus bagus dan cocok di semua orang, atau kalau jelek nggak boleh cocok di semua orang. Jadi balik lagi sih, kalau skincare harus nyoba ya. Makanya kemarin aku nyoba skincare ini dan so far aku suka sih, dan sepertinya aku akan repurchase lagi dan aku akan beli lagi, terutama serumnya. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kalau udah pakai produk ini, sharing juga ya di kolom komentar. Kalian suka nggak sih sama produknya? Dan kalau misalnya mau beli produknya, bisa klik link yang ada di description box. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!